Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Daulah Umayyah. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Rasulullah menjalankan dakwah di kota Mekah. Ia masuk Islam di usia muda dan ikut hijrah ke Madinah. Ia juga dikenal sebagai pencatat wahyu, baik di Mekah maupun di Madinah. Ia pernah ikut dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah. Bahkan pernah berhadapan langsung dengan ayah kandungnya sendiri, Abu Sufyan bin Harb, serta saudara-saudaranya yang belum masuk Islam. Ayah dan ibunya, Hindun akhirnya memeluk Islam ketika terjadi Fatu Mekah, 8H. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah diangkat sebagai salah seorang panglima perang di bawah komando utama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kaum muslimin berhasil menaklukkan Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur. Berbagai kemenangan ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat sebagai gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus menggantikan gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah sampai Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman sebagai khalifah. Pada masa pemerintahan Ali, terjadi beberapa konflik antara kaum muslimin. Di antaranya adalah Perang Siffin. Perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah ini berakhir dengan perdamaian. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh, kaum muslimin sempat mengangkat putranya, Hasan bin Ali. Namun, melihat keadaan yang tidak menentu, setelah 3 bulan, akhirnya, Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Timbang terima jabatan itu berlangsung di kota Kufah. Tahun inilah yang dalam sejarah dikenal dengan Amul Jamaah, Tahun Kesatuan. Dengan demikian, Muawiyah resmi menjadi khalifah. Beberapa kalangan ada yang menyebut Muawiyah dengan julukan yang jauh dari akhlak Islami. Padahal, walau bagaimanapun ia adalah sahabat Rasulullah yang telah banyak memberikan sumbangan untuk Islam. Ikut di berbagai peperangan, baik di masa Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin. Mengenai tudingan yang menjelekannya, tidak semuanya benar. Kendatipun ada, hal itu wajar mengingat ia adalah manusia biasa yang kadang hilaf atau dipengaruhi orang-orang sekitarnya. Semua itu tidak bisa mengurangi keutamaannya sebagai sahabat bahkan masih terbilang keluarga dekat Rasulullah. Mempunyai kemampuan diplomasi yang sangat tinggi sehingga Nicholson dalam bukunya Literary History of the Arabs menyebutkan, Muawiyah adalah seorang diplomat yang cakap dibanding dengan Richelieu, politikus Perancis yang terkenal itu. Lebih tepat lagi ia mencontohkan Muawiyah dengan Oliver Cromwell, politikus dan protektor Inggris yang termasyhur, yang pernah membubarkan parlemen. Dalam menjalankan pemerintahannya, Muawiyah mengubah kebijaksanaan pendahulunya. Kalau pada masa 4 khalifah sebelumnya, pengangkatan khalifah dilakukan dengan cara pemilihan, maka Muawiyah mengubah kebijakan itu dengan cara turun-temurun. Karenanya, khalifah penggantinya adalah Yazid bin Muawiyah, putranya sendiri. Muawiyah adalah pendiri Daulat Umayyah. Pada masa ini, kaum muslimin memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya penyebaran agama Islam, tapi juga penemuan-penemuan ilmu lainnya. Ketika Bizantium mengerahkan tentaranya untuk memperluas jajahannya, ia tiba di beberapa daerah kekuasaan Muawiyah. Untuk mengusir tentara Bizantium itu, Muawiyah mengerahkan 1.700 kapal perang kecil yang mampu menghalau pasukan musuh. Dengan tidak mengenal lelah, kaum muslimin menaklukkan Pulau Ciprus dan Rhodos di Laut Tengah. Di samping itu, pada tahun 50-ha, Muawiyah mengangkat Uqbah bin Nafi menjadi gubernur di Maghrib. Dengan 10.000 tentara, ia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Juga dapat mengalahkan bangsa barbar dan penduduk asli Afrika. Lebih dari itu semua, ia telah meletakkan pondasi Daulat Umayyah yang telah mengharumkan nama Islam selama ratusan tahun. Setelah menjabat sebagai gubernur di Palestina selama 10 tahun dan di Syam 10 tahun, serta sebagai khalifah Daulah Umayyah 20 tahun, Muawiyah meninggal dunia pada usia 78 tahun. Semoga Allah mengampuni segala kesalahannya dan memasukkannya ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Amin.